pekerjaan-pekerjaan jenis dan model apa yang nanti bakal hangus, tidak ada di masa depan? Ngomong kalau kamu belum menikah, rezekimu nggak akan lancar. Dia sudah gagal nikah 2 kali. Nah, ini menjadi belief system yang akhirnya apa ya, finansialnya amburadul. Oke, tadi bicara soal Tuhan, menurut Om Bimo nih ya, pengalaman secara subjektifnya gitu, apa perlunya melibatkan Tuhan itu di dalam kehidupan Om? Ya, karena saya itu kan sebenarnya bernafas saja nggak bisa kalau nggak dibernafaskan olehnya. Ya, terlepas dari ilmu biologis dan lain sebagainya. Jadi kalau saya hanya mengandalkan diri, nanti kan jatuhnya ke ego, kesombongan. Ini loh saya, ini begini karena saya sudah belajar ini itu, saya sudah mencapai ini itu, sehingga apa? Bahasanya saya gitu. Ada suatu hal yang Tuhan bisa membuktikan itu bisa lenyap seketika, bisa selesai seketika. Ya, contoh ketika saya COVID, ya, ketika saya badai sitokin itu kan masa dimana apakah kontrak hidup saya perpanjang atau enggak. Seberapapun saya punya uang, belum tentu dokter bisa mengusahakan saya untuk tetap hidup. Nah, siapa pemberi kehidupan? Ya itulah Tuhan saya. Jadi saya pasrah, Tuhan kalau memang kontrak saya harus selesai, saya siap. Tapi kalau mau diperpanjang, izinkan saya untuk lebih bermanfaat lagi. Jadi benar-benar itu landasan dasar. Ya, guru spiritual saya mengajarkan untuk sandaran vertikal, artinya bersandar penuh itu kalau bisa 24 jam, Mas. Walaupun saya sampai sekarang itu belum bisa. Tetapi nasihat beliau itu benar-benar ketika saya bersandar penuh, melekat kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, itu hidup memang sudah damai sekali. Kayak gitu. Jadi buat saya Tuhan segala-galanya. Bahkan sampai saya di titik di mana dikenal banyak orang pun, ketika saya nanya, Tuhan apa kehendak-Mu sehingga Engkau izinkan aku untuk dikenal banyak orang gitu. Dan apa jawabannya adalah selalu sertakan namaku di setiap karyamu. Jadi kalau contoh nih di kelas CTA yang kelas TikTok itu, ketika ada orang berhasil, testimoninya atau melihat podcast saya yang TikTok, selalu bilang apa? Terima kasih, saya diizinkan olehnya punya omset sekian. Jadi nggak ada yang di podcast itu nggak settingan, itu memang sudah saya bentuk mindsetnya dulu gitu. Jadi ketika podcast itu nggak ada kesombongan, karena saya begadang siang malam karena begini begitu sehingga saya dapat sekian gitu. Jadi ya itulah saya dalam keseharian kebersamaan saya dengan Tuhan itu. Oke. Nah Om, karena Om Bimo ini kan paham banget nih soal dunia IT ya, teknologi gitu ya. Kalau prediksinya Om Bimo gitu ya, pekerjaan-pekerjaan jenis dan model apa yang nanti bakal hangus, tidak ada di masa depan itu menurut Om Bimo, sehingga generasi muda hari ini, adik-adik kita itu harus bersahabat dengan masa depan juga supaya dia tidak salah salah akumulasi, salah analisa, nanti pekerjaan seperti ini akan hilang di masa depan sehingga aku harus cari opsi lain. Nah itu gimana Om? Ya, jadi pekerjaan yang hilang adalah segala pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot, oleh AI gitu. Karena kecerdasan buatan sekarang sudah sangat luar biasa sekali gitu. Jadi ketika sebuah usaha atau bidang yang bisa digantikan robot itu kedepannya akan hilang ya. Jadi nanti seperti kayak petugas perbankan itu bakal dikurangi banyak, bahkan masak pun sekarang robot sudah bisa. Nah, sesuatu hal yang bisa bertahan itu yang melibatkan tentang rasa, tentang perasaan, karena itu yang tidak dipunyai robot. Benar. Ya, misalnya kita ngobrol kayak begini, itu robot belum tentu bisa, rasanya itu kosong gitu loh. Termasuk kebijaksanaan, kreativitas. Jadi robot itu kan hanya diprogram untuk suatu titik tertentu. Nah, kreativitas ini kan kemampuan menciptakan hal baru. Yang sesuatu berhubungan dengan kreativitas itu dengan seni itu ketika yang mengerjakan robot belum tentu enak, apalagi sebagai penikmat seni. Gitu. Walaupun sebenarnya masakan pun juga nanti akan sama. Ketika orang yang masak dan penuh dengan vibrasi yang bagus, itu rasa beda. Makanya ada istilahnya tanganan gitu, tangan-tanganan kalau masak itu. Kalau bagi saya masakan ibu adalah yang paling enak gitu loh. Masakan enak kedua adalah masakan istri gitu. Dimasakin tetangga belum tentu seenak itu, walaupun lebih wah, tapi
Kalau saya pulang kampung dengan sayur lodeh, tempe, jangan terong sama lalap daun paya itu udah lombok hijau itu udah luar biasa gitu. Oke. Nah, apa namanya pekerjaan yang menggunakan rasa ini nanti tidak bisa digantikan robot. Oke, siap. Nah, kemudian ini Om, karena tanggal berapa? 8 nanti kan ada offline ya di Jakarta ya kan. Online-nya besok ya. Udah mulai besok kelasnya. Mulai, iya. Batch 8 ya. Batch 8. Oke. Sambil menunggu yang offline, saya pengen Om Bimo cerita deh, barangkali ada apa ya, semacam kayak testimoni terbaru dari kawan-kawan, sahabat-sahabat di Happy Hoki ya, yang sudah sampai sejauh ini tuh apa Om, supaya menjadi apa ya, inspirasi, menggerakkan teman-teman untuk terus memperbarui dan memperluas kasanah knowledge-nya gitu. Pripun? Ya, jadi di Happy Hoki itu kan sebenarnya saya bongkar rumus kehidupan. Karena vibrasi, kemudian spiritual itu ketika digabungkan itu menjadi, di kondisi manapun, pekerjaan apapun itu menjadi beda, menjadi pencapaiannya beda gitu. Dan juga beberapa hal juga saya arahkan mulai ke arah bisnis. Karena saya kan juga praktisi bisnis juga, ada beberapa bisnis saya kerjakan. Jadi dari hasil saya perjalanan spiritual, perjalanan hidup dari minus, kemudian kenapa bisa lompat, bisa pencapaian yang bagus, lalu kok awet gitu. Karena kaya itu kan gampang, tapi butuh imunitas yang awet ini loh. Nah itu dari sisi teknis dan non teknisnya itu semua saya berikan di situ gitu. Makanya testimoninya ya banyak yang luar biasa. Ada yang kalau yang dari offline ada yang dikasih rumah gratis. Yang terbaru kemarin di Jogja itu 2 hari setelahnya lah, itu pengen beli laptop, dapat gratis. Gimana caranya? Ya itu dapat apa? Kalau yang detailnya aku belum nanya sih ya. Tapi dia di grup itu kan sudah apa namanya nulis, saya pengen laptop nih gitu. Terus nanti tak kasih screenshotnya deh. Jadi mungkin bisa ditayangin di apa namanya di Ngaji Roso gitu. Pengen banget beli laptop, tapi dia dapatnya gratis. Gitu. Ada beberapa testimoni yang apa namanya ketika sudah clear itu menjadi segalanya mudah gitu. Terus yang kemarin di testimoni instan di kelas itu ada ibu-ibu yang dia tuh nulis harus pakai kacamata kan gitu. Lalu di situ ada materi tentang higher self, tentang diri yang palsu yang dilepaskan. Nah itu diingetin sama teman sebelahnya, Bu, kok kacamatanya nggak dipakai gitu kan, digantung di sini. Iya ya, siapa nggak pakai kacamata ya? Gitu. Jadi biasanya tuh baca itu harus begini gitu kan. Terus dia tuh nulis juga harus jauh, harus pakai kacamata. Itu sudah nggak pegel lagi gitu, nyaman, enak gitu. Ada yang fobia ketinggian, langsung saya minta tes. Coba setelah materi yang diri yang palsu dilepaskan, higher self dihadirkan, nah itu diajak keluar untuk melihat ketinggian dari atas itu. Dan dia mulai clear, minta dites lagi. Aku boleh dong dites ke yang lebih tinggi gitu. Nah, karena saya sudah ngomong sama ibunya, Bu, nanti kalau sampai misalkan belum beres, nanti kabari saya bantu lebih dalam lagi. Jadi karena dari materi online dan offline ini sebenarnya untuk membantu teman-teman yang praktek online itu belum maksimal. Jadi harus ketemu di offline. Gitu. Kalau yang terbaru ini nanti semuanya saya kasih detail, semua bisa dipraktekkan di rumah. Termasuk beresin belief system penghambat kelimpahan. Itu nanti saya berikan full materinya online. Untuk memprogram diri saya berikan juga. Nah kalau masih ada kesulitan, mungkin karena akarnya kuat, karena belief system tuh ngeri Mas. Kemarin tuh ada salah satu contoh aja sih itu. Ada ibu-ibu yang memprogram itu, mohon maaf Mas, salah satu pemuka agama. Ngomong kalau kamu belum menikah, rezekimu nggak akan lancar. Dia sudah gagal nikah 2 kali. Nah ini menjadi belief system yang akhirnya apa ya, finansialnya amburadul. Gitu. Nah ketika dibereskan, banyak yang merasa kok saya belum pernah mengalami sedamai ini gitu loh. Saya belum pernah merasa sebahagia ini, sampai ada yang merasa ada sinar keluar dari tubuh lalu memeluk dirinya. Ada yang ketemu kembaran dirinya. Banyak Mas testimoni instan itu yang benar-benar nangis haru, yang wah ini luar biasa. Jadi ketika semua sudah beres, nah tinggal nanti kita maintain di catering juga untuk saling menguatkan. Dan catering di Jogja kemarin
nggak ada yang nggak bilang dapat keajaiban keberuntungan, semua dapat. Semua, sampai saya itu kadang kalau ingat testimoni ini yang mana ini sudah saya sampaikan belum ya, karena saking banyak, jadi kenalan 1, 2, 3 apa keajaiban yang sudah dialami, semua ngalamin. Semua ngalamin. Iya, menarik gitu, banget ya. iya. Oke. Terkait apa tuh namanya loa, Om Bimo. Loa ini tetap kaitannya sama vibrasi. Betul. Bener ya? Ya. Vibrasi itu ibaratnya energinya atau apa ya? Atau apa bahasanya, Om? Kalau misalnya peluru orang nembak itu gimana itu analoginya? Jadi justru yang masih miss di loa, yang banyak miss itu malah vibrasinya, Mas. Yang kurang dibahas tuntas itu vibrasinya. Banyak cenderung lebih ke teknisnya. Nulisnya gimana, jam berapa kali, 55 kali kah, atau berapakah kan. Dan masih ada beberapa yang memberikan material, memperdebatkan cara masing-masing. Padahal kuncinya tuh di vibrasi. Kalau misalkan pernah nonton film The Secret, itu ada bagian poin yaitu vibrasi. Baca buku The Secret ada vibrasi, loa juga ada vibrasi. Saya ikut kelas loa ada vibrasi, tapi di poin itu, Mas, memang kurang dapat penekanan yang detail, karena kehidupan ini kan sebenarnya menarik vibrasi yang dominan gitu loh. Mau nulis saya punya rumah 1 miliar, tapi kalau vibrasinya masih ngeluh sepanjang hari, ini nulis 100.000 kali, kalah sama yang vibrasi ini, Mas. Itu makanya ada beberapa teknik yang nggak bisa dipaksakan ke orang lain karena vibrasi. Contoh, pakai dream board gitu ya, masang mobil, masang rumah, ini bagi beberapa orang itu clear, oke. Tapi contoh bagi saya sendiri aja, saya nggak nyaman, saya malah beban gitu. Terus nulis, beberapa orang nulis ini bisa sambil menjiwai, tapi saya nulis juga nggak kosong, Mas. Ketika nulis tuh nggak bisa mengeluarkan vibrasi yang peng gitu. Tapi saya tipe yang visual, yang ketika meditasi saya membayangkan seolah-olah sudah di sana, itu perasaan itu terjadi gitu loh. Jadi itu loa itu sebenarnya justru malah benang merahnya di vibrasi. Bahkan orang-orang belum mengenal loa sudah praktek loa dari apa? Dari vibrasi. Orang yang selalu berprasangka baik, yang vibrasinya power. Jadi orang happy itu menarik happiness lainnya, Mas. Orang ruwet ya akan menarik keruwetan yang lainnya. Itu karena itu sudah diteliti sama David R. Hawkins selama 20 tahun gitu. Jadi vibrasi ini kalau di dalam apa ya, misalnya kayak peluru tembak atau apa, ini sebenarnya lebih ke ketenangan yang membuat tenang gitu loh. Pistol bagus, tapi kalau nembaknya ini nggak tenang kan meleset. Tapi ketenangan ini nanti bisa jadi hanya dengan pistol air pun bisa kena gitu. Gitu, Mas. Iya, tapi bener loh kalau kita ngomong soal prasangka loh ya. Banyak sahabat-sahabat saya itu kan yang setiap apa yang disangkakan di dalam dirinya, misalnya tanpa dia sadari gitu ya, aku tuh orangnya tuh begini loh, ini itu mesti kejadian semuanya. Dan itu nggak akan bisa berubah sebelum itu diubah gitu. Prasangka, Om. Prasangka, iya, makanya itu kan yang membentuk diri yang palsu, Mas. Nah, di kelas online tuh ada, saya jabarkan juga untuk memaafkan, karena diri yang palsu ini dari bentukan orang lain sama dari diri sendiri. Diri sendiri itu aku tuh orangnya, dan itu akan menjadi seperti itu. Nah, ini perlu dilepasin, Mas. Jadi ketika mereka itu memaafkan diri sendiri, akhirnya rontok gitu. Program-program yang saya nggak bisa minum kopi lah, saya itu, contoh yang fobia ketinggian. Ketika itu terus disampaikan ke orang, kan semakin memperkuat program. Karena di situ ada repetisi. Aku tuh kalau di ketinggian ini, aku tuh ketinggian. Cara solusinya supaya selesai gimana? Yang pertama adalah stop ngomongin itu. Stop memprasangkakan itu. Jadi setelah itu dirilis, memaafkan diri, diizinkan lepas. Nah, itu karakter yang seperti itu bisa lepas juga, diganti dengan prasangka yang baik. Oke, Om Bimo. Ada yang bertanya begini, saya ini sudah beragama, sudah bertuhan, tapi kok hidup saya masih sulit terus gitu. Gimana tuh, Om? Ya tadi prasangkanya. Karena gini, mohon maaf, beragama dan bertuhan itu soal rasa bagaimana, Mas? Itu perlu dipertanyakan. Apakah beragamanya ini hanya sekedar ritual, sekedar rutinitas, atau memang benar-benar connect full, benar-benar bersandar full. Itu. Bahkan ada orang yang dalam tanda kutip
yang sudah benar-benar connectful itu belum doa loh mas, secara formal. Kan doa itu kan diartikan orang formal ya, harus misalkan harus wudu dulu atau harus duduk sila dulu. Belum sampai begitu, baru batin itu sudah dibantu oleh semesta untuk diwujudkan. Banyak case kayak gitu. Iya. Jadi kenapa sih misalkan orang yang spiritual yang ini kok nggak kaya? Kita cek dulu, jangan-jangan memang nggak mau kaya. Iya. Itu. Jangan-jangan kalau kaya bagi dia susah masuk surga. Akhirnya apa? Kan pengennya di surga. Jadi mending saya nggak kaya. Dan itu diulang-ulang kadang. Yang penting saya bahagia, nggak kaya nggak apa-apa. Ketemu orang yang penting saya nggak kaya nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Dan kadang ada juga yang kayak gitu sebagai alibi, alasan karena sebenarnya nggak bisa jadi kaya, nggak punya cara untuk kaya, tapi dibalut dengan kata-kata indah. Tapi kalau Om Bimo sendiri nih, apakah kemudian ketika kita menginginkan sesuatu itu terwujud di dalam hidup kita, apakah kemudian yakin itu harus ditaruh di yang awal menurut Om Bimo? Ya, jadi kalau polanya itu keyakinan dan berserah total itu justru malah di awal, Mas. Karena apa? Karena saya mengamati pola, kenapa keajaiban itu sering adanya di detik-detik akhir. Itu. Karena apa? Ketika sudah di detik-detik akhir, orang sudah angkat tangan. Orang sudah berserah, wis lah aku nyerah, aku tidak mampu. Di sini kan sudah melepas semuanya, letting go. Nah, letting go ini di dalam loa ini juga apa namanya salah satu kunci. Nah, ketika letting go ini nggak dibahas porsinya banyak, akhirnya apa? Orang terlalu ngarep. Nah, kalau letting go ini di awal, ya semua karena kehendaknya. Jadi jangan sampai kehendakku yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena mempercayai kehendaknya itu sempurna, ya sudah, pencapaian itu bahkan yang sering terjadi lebih dari apa yang di-goalskan, diniatkan, ditargetkan gitu. Nah, mungkin ya Om perlu diperjelas lebih detail lagi Om terkait dengan keajaiban ya Om ya. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir di termin ini. Wujudnya titik kesadaran itu seperti apa? Titik kesadaran seperti apa yang kemudian akan memunculkan keajaiban di dalam kehidupan kita? Seperti apa kira-kira? Oke. Titik kesadaran yang satu itu tidak terlalu logik, tidak terlalu ego. Artinya benar-benar mempercayai kepada keajaiban itu ada. Orang nggak dapat karena apa? Nggak mempercayai ada. Karena semua harus berdasarkan logika. Kan saya cuman wong deso, mana mungkin? Kan saya cuman lulusan ini, mana mungkin? Nah, titik kesadaran yang bisa mengundang keajaiban adalah apa? Mempercayai dulu bahwa adanya keajaiban itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang ketetapan hukum semesta. Nah, ketika itu nancep di bawah sadar, prasangkanya terpancar sepanjang hari, yaitu keajaiban tercipta. Gitu. Iya. Oke. Jadi yang membuat keajaiban tidak tercipta bisa disimpulkan apa? Karena tidak percaya bahwa keajaiban ada dan selalu ngukur dari pikiran logik, ngukur dari database masa lalu. Saya begini, wong saya lulusan ini, pokoknya nggak mempercayai Mas. Jadi nggak mungkin lah itu buat saya. Mana mungkin. Jadi membatasi, nggak buka, ibaratnya tabirnya itu nggak dibuka karena nggak mungkin, mana mungkin, dari mana asalnya gitu. Itu kan selalu diukur dengan pikiran logik. Nah, orang yang sudah tidak ego, dia melibatkan setiap karya itu melibatkannya, ya keajaiban dikelontorkan gitu. Karena mempercayai hidup saya sepanjang hari selalu ajaib, mudah dan menyenangkan. Jadi banyak sekali kemudian jalan rezeki, uang itu datang, itu udah harus sesuai dengan pikiran logik. Itu ya kuncinya. Jadi bukanya itu benar-benar dari berbagai macam sumber gitu. Ya, tapi kan itu kembali ke pikiran sebenarnya kalau kita mau jujur. Betul. Iya kan, setting pikirannya aja sebenarnya. Pikiran logik itu adanya pikiran yang terlalu logik, melogikakan diri sekarang berdasarkan database masa lalu. Bukan pikiran yang membawa kepada pencapaian yang luar biasa. Kalau pikiran yang mempercayai kepada keajaiban tadi, dia akan dapat. Tapi pikiran yang hanya karena database ini, melihat histori ke belakang, saya itu siapa dan sebagainya, akhirnya pikiran yang menentukan semuanya karena pikiran situ. Tapi pikiran yang mana nih gitu? Yang membatasi kah? Atau yang membuka? Yang sebelah sini membuka, mempercayai. Yang di sini pikiran logik maksudnya adalah terlalu melogikakan dengan database masa lalu, dengan database saat ini. Gitu. Saya takut lupa ini.
sikap dan prinsip hidup yang seperti apa pada saat kita dilukai sama seseorang, dicaci maki, dihina, dijelek-jelekan, direndahkan, mau dijatuhkan, yang kemudian itu membuat kita tetap bertahan, bahkan kemudian mentalnya itu, andai kata jatuh tuh mentalnya ke atas lebih tinggi, itu gimana Om Bimo? Ya, kalau mau mental yang lebih tinggi, pertama adalah tidak terkena dampak dulu. Di dalam vibrasi itu kan ada skor 175. Tidak mengejar nilai tentang diri. Jadi ketika dijelekan, difitnah, kemudian disenggol atau apapun itu, nggak merespon, Mas. Kenapa? Karena kesadarannya sudah tinggi. Orang yang mengeluarkan kata-kata jelek, yang melukai, berarti dirinya sedang ada luka. Dia sedang tidak bahagia. Gitu. Vibrasinya berada di force, kebencian, amarah, dan itu ketika kita sudah punya kesadaran, kalau saya mau meladeni ke sana, saya narik peristiwa-peristiwa negatif. Gitu. Lalu supaya mantulnya kenceng apa? Nggak usah ada nafsu untuk membuktikan kepada orang itu. Gitu. Jadi, apa yang harus dilakukan, dulu pernah saya juga di posisi yang itu, dibully atau apa, saya nggak pernah untuk melampaui mereka tujuannya. Jadi pokoknya wis berkarya terus sebaik-baiknya, sehingga mereka bukan tolok ukur saya, Mas. Karena kalau mereka tolok ukur saya, ibarat kata mereka dapat 100 juta, saya dapat 110 juta udah puas, nggak akan mantul tinggi. Tapi karena mereka bukan ukuran saya lagi, ya mereka mau dapat 100, 200, saya dapat 1M lebih gitu. Itu untuk mantul kenceng. Nah, banyak orang itu yang ngukur orang lain ini sebagai kompetitor, entah itu tetangganya, entah itu atasannya. Kayak kemarin pas gathering itu ngobrol ini lumayan dalam, Mas, karena banyak yang ngalamin, pengen ngalahin leadernya, pengen ngalahin atasannya, pengen ngalahin gaji di mana sebelum dia bekerja, sehingga apa? Ketika mencapai lebih tinggi sedikit, itu sudah merasa selesai, merasa berpuas diri. Nah, makanya ketika mendapatkan luka dan sebagainya itu, tadi balik lagi ke kesadaran, oh dia sedang terluka, dia sedang tidak bahagia. Lalu ketika kita mengamati itu, ilmu yang tertinggi dalam kehidupan juga adalah memaklumi, Mas. Ya maklum, levelnya masih di situ. Ya mau digimanakan lagi? Apakah saya ini harus turun level, atau kita yang menjadi korban ini dalam tanda kutip ya, harus turun level? Enggak. Karena ketika itu terjadi koneksi, maka akan terluka. Tapi ketika ya sudahlah, mau levelnya masih di situ, ya wis biarin aja. Yang penting saya terus berkarya untuk hal baik, saya tidak merugikan orang lain, saya melakukan hal-hal yang halal, yang keberkahan, bermanfaatan. Masalah orang nggak suka dan sebagainya, ya biarin aja urusan dia. Siap. Oke, Om Bimo, kita mungkin bisa break dulu, Om. Siap. Setelah ini sambil kita siapin live.